Serangan umum di kota Surakarta dimulai pada tanggal 7 Agustus 1949. Serangan ini melibatkan TNI reguler dan TNI pelajar sebagai pasukannya. TNI pelajar adalah sekelompok pemuda yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan militer, tetapi mereka memiliki daya dan semangat juang yang tinggi, sehingga mereka berani mengorbankan jiwa dan raga demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentara pelajar bersama dengan tentara TNI reguler serta dengan pasukan Semut Ireng memiliki peran yang signifikan dalam melaksanakan strategi gerilya. Di bawah pimpinan Letkol Slamet Riyadi dan Mayor Ahmadi, tiga pasukan ini bersama-sama melancarkan serangan pada pos-pos Belanda yang ada di Indonesia. Dari gedung ini, rencana serangan disusun dengan sangat rahasia. Dengan persiapan yang matang, mereka mampu mengalahkan pos-pos Belanda yang ada di seluruh Surakarta. Pada hari pertama, mereka mampu mengalahkan atau menguasai 3/4 wilayah dari Surakarta. Bayangkan, dengan persenjataan yang minim, mereka mampu mengalahkan Belanda dengan persenjataan yang lebih maju. Pada hari kedua, serangan semakin masif. Tentara pelajar yang lebih mengutamakan kecerdikan dan semangat juang mereka dibanding dengan peralatan yang mereka miliki, terus melanjutkan taktik gerilya yang telah terbukti efektif. Sementara itu, pasukan TNI di bawah pimpinan Letkol Slamet Riyadi semakin memperkuat posisi mereka dalam mengatur serangan dari berbagai posisi untuk mengepung Belanda, termasuk benteng Vandersburg yang menjadi benteng terakhir mereka. Di balik pertempuran yang sangat intens ini, tentara pelajar telah menunjukkan semangat juang yang sangat tinggi, meskipun mereka harus menghadapi Belanda yang memiliki peralatan yang lebih modern. Keberanian ini telah menunjukkan bahwa peran generasi muda dalam perjuangan merebutkan kemerdekaan. Di benteng ini, pasukan Belanda mencoba bertahan mati-matian. Meskipun begitu, teknik gerilya yang telah dilakukan tentara pelajar dan para TNI berhasil membuat mereka kewalahan dan tertekan di dalam benteng ini. Pada 9 Agustus, serangan balasan dari Belanda semakin kejam. Pasukan Belanda menggempur kota Surakarta dengan kekuatan udara, termasuk pesawat tempur yang melakukan pengeboman secara besar-besaran baik di kawasan kantor pos maupun di kawasan Pasar Gede. Akibat dari pengeboman ini adalah adanya kerusakan infrastruktur kota ataupun juga adanya korban jiwa baik di kalangan sipil maupun dari kalangan pejuang. Banyak pejuang dari kita termasuk tentara pelajar yang harus menanggung akibat dari pengeboman ini. Selain korban dari pihak pejuang maupun pihak sipil, banyak juga korban yang menderita karena berada di tengah-tengah pertempuran. Hancuran ini juga memperlihatkan bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangatlah mahal, dengan banyaknya korban jiwa yang harus dikorbankan. Agustus 1949, pertempuran mencapai puncaknya. Para pejuang, termasuk TNI, tentara pelajar, dan pasukan Semut Ireng, terus mengumpul posisi Belanda di Istana Mangkunegaran. Semangat pantang menyerah mereka terlihat jelas di medan perang, meskipun banyak yang dari mereka yang gugur pada waktu itu, khususnya tentara pelajar. Tentara pelajar yang masih muda harus melawan musuh yang lebih kuat dan lebih berpengalaman daripada mereka, sehingga banyak dari mereka yang gugur. Bahkan beberapa dari mereka masih berusia belasan tahun. Pada akhirnya, serangan gerilya yang tak henti-hentinya memaksa Belanda untuk setuju pada gencatan senjata pada malam itu. Serangan umum 4 hari di Surakarta adalah simbol perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan Belanda. Berbagai elemen masyarakat Indonesia seperti tentara pelajar yang berani, tentara nasional Indonesia yang teguh, serta pemimpin-pemimpin seperti Letkol Slamet Riyadi dan Mayor Ahmadi memimpin dengan keberanian dan kecerdikan. Namun, semua ini tidak terlepas dari pengorbanan besar yang melibatkan nyawa pejuang dan warga sipil. Perjuangan yang mereka lakukan bukan hanya serangan militer, tetapi simbol sebagai perjuangan bangsa Indonesia terhadap pihak Belanda yang telah diperjuangkan dengan tetes air mata dan darah.
Di balik intensnya pertempuran selama serangan umum 4 hari, ternyata sudah ada perjanjian gencatan senjata yang sebelumnya disepakati oleh Belanda dan pihak Indonesia. Perjanjian ini dibuat di Sriwedari, di mana kedua pihak sepakat untuk menghentikan pertempuran demi menjaga keamanan warga sipil dan mencegah korban jiwa yang lebih besar. Namun, di lapangan, situasinya berbeda. Belanda justru mengabaikan perjanjian ini dan tetap melakukan serangan, termasuk serangan udara dan serangan di berbagai pos pertahanan pejuang kita. Tindakan ini tidak hanya melanggar kesepakatan, tetapi juga mempertegas bahwa Belanda tidak menghargai niat damai yang coba dirintis oleh para pemimpin Indonesia. Pelanggaran ini memicu amarah para pejuang, termasuk tentara pelajar dan pasukan lainnya yang semakin bertekad untuk melanjutkan perjuangan hingga Belanda benar-benar dipaksa keluar dari Surakarta. Empat hari penuh perjuangan dalam serangan umum di Surakarta ini menandai kemenangan moral yang begitu berarti bagi rakyat Indonesia. Pertempuran ini tidak hanya menjadi simbol ketangguhan, tetapi juga menggambarkan betapa besarnya pengorbanan yang diberikan para pejuang demi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Marilah kita semua menghargai dan menghormati para pahlawan yang gugur di medan pertempuran. Mereka rela berkorban meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa mereka agar Indonesia bisa berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Semangat dan keberanian mereka harus kita teruskan dalam menjaga dan membangun negara kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah ini bersama kami. Semoga kisah-kisah perjuangan di kota Surakarta ini menginspirasi kita semua untuk menghargai kemerdekaan. Sampai jumpa di eksplorasi sejarah berikutnya.